Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, para mahasiswa yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan materi akademik reading ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Imade Suwitra sebagai salah satu staf pengajar tetap dan sekaligus sebagai salah satu guru besar yang ada di Fakultas Hukum Warmadewa ini. Mengawali dosen pada tahun 1985 melalui Koperdes Wilayah 8 yang sekarang dikenal dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8. Hal yang pertama yang perlu saya sampaikan itu adalah pertanyaan tentang apa sebenarnya academic reading itu sendiri. Nah, secara konseptual, academic reading dapat diartikan sebagai kegiatan membaca dengan materi-materi yang terfokus pada bidang akademis dan pendidikan. Oleh karena itu, mahasiswa nanti dihadapkan kepada kegiatan membaca terhadap materi-materi yang berkaitan dengan bidang akademik. Kalau di kedokteran adalah bidang-bidang kedokteran yang biasanya ada di dalam berbagai textbook dan naskah-naskah jurnal. Nah, yang kedua, apa yang menjadi sasaran pembelajaran daripada academic reading ini? Yang pertama adalah sasaran output. Output yang ingin dicapai dari pembelajaran ini yaitu nantinya mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan dalam membaca sesuai dengan teknik-teknik yang ada terhadap bahan-bahan bacaan yang bersifat ilmiah. Kemudian yang kedua, sasaran outputnya, para mahasiswa diharapkan nanti bisa menyelesaikan studi tepat waktu dan kemudian dalam melaksanakan tugas profesinya nanti bisa dilakukan secara profesional sesuai dengan norma dan kepatutan yang ada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu adalah apa yang menjadi tugas utama dari mahasiswa, terutama adalah mahasiswa kedokteran. Tugas utama mahasiswa itu sebenarnya adalah belajar. Jadi 80% waktu yang dimiliki dimanfaatkan untuk belajar. Biasanya belajar umumnya dilakukan melalui kegiatan membaca. Oleh karena itu perlu dibentuk dan ditingkatkan kemampuan membaca terutama kepada textbook dan naskah jurnal berkaitan dengan bidang pendidikannya. Nah, kemampuan baca yang ingin ditingkatkan ini adalah menyangkut bidang kecepatan membaca dan kecepatan memahami isi bacaan. Artinya kemampuan membaca ini itu di dalamnya terdiri dari kecepatan membaca dan kecepatan pula di dalam memahami isi bacaan. Ketika mahasiswa sudah memiliki
kemampuan membaca dengan teknik-teknik tertentu, mahasiswa nantinya secara mudah bisa melakukan kegiatan membaca cepat, dan juga mahasiswa nantinya bisa secara cepat pula memahami isi daripada bacaan. Nah, hal selanjutnya yang perlu juga dipahami yaitu berkaitan dengan kompetensi apakah yang nantinya dimiliki oleh mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran nantinya diharapkan mempunyai dua kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi akademik dan kompetensi skill. Dan kompetensi ini sangat diferensiasi ya, dibandingkan dengan mahasiswa di fakultas lain. Kemampuan akademik apakah yang akan dimiliki oleh mahasiswa? Yang pertama itu adalah kemampuan terhadap penguasaan konsep. Yang kedua adalah penguasaan terhadap norma. Yang ketiga adalah penguasaan terhadap teori. Sejak awal, setiap mata kuliah itu biasanya diawali dengan pengenalan konsep. Setiap mata kuliah. Demikian pula setiap buku, setiap naskah jurnal yang akan dibaca, secara pasti ada konsep-konsep yang dikenalkan lebih awal. Tujuannya agar para pembaca itu sejak awal sudah memahami apa yang sebenarnya atau materi-materi apa, termasuk ruang lingkup dari pembahasan dari karya ya, atau terhadap karya, apakah itu buku atau jurnal yang ditulis oleh autornya. Nah, kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat ya, apakah itu di kampus atau di luar kampus, kita sebenarnya dilingkupi ya, diatur oleh norma-norma tertentu ya. Kalau di kampus itu ada tata tertib, ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari para mahasiswa dan semua stakeholder yang ada di Warma Dewa. Demikian pula ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga lain atau nantinya ada di lembaga-lembaga lain. Sehingga penguasaan akan norma itu menjadi penting. Harapannya interaksi yang dilakukan nanti bisa dilakukan secara tertib dan damai. Kemudian juga yang penting untuk dikuasai adalah teori ya. Kompetensi akademik ini atau melalui kompetensi akademik, mahasiswa diharapkan mampu melakukan penguasaan terhadap teori ya. Mungkin di strata 1 tidak banyak teori yang diajarkan. Tetapi ketika berbicara tentang teori dan juga konsep, ini sangat penting dipakai dasar nanti untuk landasan pijak berpikir ya. Untuk melakukan analisis-analisis terhadap apakah itu namanya data, apakah namanya fenomena, apakah namanya angka, agar nanti hasil dari analisis itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga
tidak bias dari kepentingan. Itulah sebagai salah satu ciri ya, dari suatu karya ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, kompetensi yang nantinya akan dimiliki itu adalah berupa skill atau keahlian ya. Keahlian yang dimiliki itu dalam bentuk keterampilan ya, dalam melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya. Sehingga nantinya dihindari adanya mal ya. Apakah mal praktek atau mal administrasi. Kemudian terampil mengimplementasikan konsep dan norma serta teori secara berkoeksistensi ya. Nah, keterampilan dalam mengimplementasikan konsep, norma dan teori ini juga memerlukan keahlian ya. Apalagi berhubungan dengan penulisan-penulisan yang berkaitan dengan karya-karya ilmiah, baik dalam bentuk paper, dalam bentuk naskah jurnal maupun nanti dalam bentuk karya tugas akhir ya, yang sering disebut dengan skripsi ya. Nah, ketika kedua kompetensi ini dimiliki, ini harapannya nantinya para mahasiswa yang nantinya sudah menjadi dokter dan sudah juga memiliki profesi dokter bisa melakukan tugas secara profesional. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri seorang profesional di dalam melakukan tugasnya ketika ini berkaitan dengan pekerjaan ya. Ada komitmen yang dimaksudkan itu adalah bisa memegang janji ya. Nah, janji ini biasanya diucapkan pada saat pelantikan ya, sebagai dokter yang dikenal dengan istilah sumpah gitu ya. Dan dalam naskah sumpah sebenarnya ada janji ya. Janji itu baik diarahkan kepada Tuhan, kepada masyarakat ya. Kemudian juga kemampuan untuk bertanggung jawab berkaitan dengan konsekuen ya, berkaitan dengan adanya risiko dari tanggung jawab dari pelaksanaan tugas-tugas profesi itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian ini maksudnya adalah ada kemampuan untuk memberikan perhatian pada bidang tugas dan yang terkait dengan tugasnya ya. Nah, seorang dokter secara pasti dituntut untuk mampu memberikan perhatian pada bidang-bidang tugasnya ya, terutama adalah dalam pelayanan kesehatan ya, dan juga dalam pelayanan-pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tempat kesehatan dan juga bidang-bidang kesehatan. Kemudian juga yang kedua adalah mampu berempati ya. Nah, bagaimana seorang dokter dalam melakukan tugas profesinya juga dituntut berempati ya terhadap orang lain ya, apakah sesama kolega maupun terhadap pasiennya, yaitu dalam rangka melakukan interaksi sosial. Kemudian yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas yang dimaksudkan itu adalah setia pada pekerjaan,
karena ini sejak awal sudah memilih ya profesi dokter, maka mau tidak mau harus setia pada pekerjaan. Ya. Kemudian memberikan prioritas pada tugas dan konsisten terhadap tugasnya. Ya. Apalagi ini adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Sehingga di sini dihindari adanya inprofesionalisme ya. Kemudian bertanggung jawab penuh terhadap bidang pekerjaan dan tugasnya. Artinya di dalam melaksanakan profesinya itu semestinya dilakukan secara tuntas. Kemudian adanya dedikasi ya, yaitu semangat mempertahankan kualitas layanan dan pekerjaan. Ya. Artinya bagaimana seorang dokter mampu untuk mempertahankan kualitas layanan sesuai dengan perkembangan kondisi dan tuntutan dari perkembangan itu sendiri. Kemudian meningkatkan potensi diri, disiplin dan tegas dalam melakukan tugas. Tiap-tiap orang ya, walaupun profesinya sama, potensi yang ada pada dirinya adalah tidak sama ya. Oleh karena itu yang paling tahu potensinya adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu yang pertama perlu dilakukan adalah mengenali ya potensi diri, kemudian selanjutnya dari potensi yang sudah dikenal itu bisa dijadikan keunggulan ya, yang nantinya mewarnai profesi yang bersangkutan, sehingga dengan adanya keunggulan dari penggalian potensi diri, tiap-tiap orang itu mempunyai ciri khas. Orang itu akan selalu mencari ciri-ciri khasnya yang dimiliki oleh seseorang dan berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga tidak jarang profesi sama tetapi rezeki itu adalah berbeda. Kenapa si A gitu ketika dia mempercayakan masalah kesehatan dirinya hanya percaya pada dokter tertentu gitu ya. Nah, ini berarti seorang dokter yang demikian yang mampu untuk menciptakan bahwa pasien mempercayai dirinya, secara pasti dokter itu sudah mampu ya meningkatkan potensi dirinya. Nah, potensi dirinya ini bisa ditingkatkan melalui proses pendidikan lanjut atau dengan kursus-kursus tertentu. Kemudian yang terakhir adalah integritasnya. Seorang yang melakukan profesi itu diharapkan memiliki kesatuan pola, baik dalam berpikir, berkata, dan berbuat, sehingga ada jaminan koherensi, korespondensi, dan fungsional. Sehingga di dalam melakukan pelayanannya yang bersangkutan bisa dipercayai. Kemudian memiliki motivasi terhadap kualitas pelayanan. Nah, ini ada motivasi ya untuk selalu ada di dalam kualitas pelayanan. Nah, bagaimana ya sukses itu bisa diraih ya ketika sudah melakukan tugas atau memiliki profesi tertentu. Nah, sukses ini harus memiliki kepintaran dan kecerdasan. Dan ini justru digodok
mulai saat ini ya, kepintaran dan kecerdasan melalui kompetensi akademik ya. Sehingga nantinya setelah digodok yang bersangkutan memiliki keterampilan atau keahlian sesuai dengan potensi dirinya. Nah, ketika seorang sudah mempunyai keterampilan atau keahlian, ini mampu memanfaatkannya dengan baik ya, sesuai dengan kondisi kekinian dan mampu memotivasi ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mampu memanfaatkan peluang secara baik dan maksimal ya. Sebagai salah satu contoh ya, dalam suasana merabaknya pandemi COVID ya, ini di satu sisi dampaknya luar biasa, baik ya terhadap bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perekonomian ya, dan di bidang-bidang lainnya ya. Artinya bahwa pandemi COVID ini berdampak kepada seluruh sektor ya, kehidupan dari masyarakat. Nah, di samping mempunyai dampak yang menggerus ya penghasilan seseorang, pandemi COVID juga menjadi peluang, terutama bagi mereka yang mampu untuk menciptakan model-model komunikasi yang terbaru dan tercanggih, seperti pemilik Zoom ya. Dengan suasana ini, yang menciptakan Zoom ya, program Zoom itu adalah kekayaannya meningkat luar biasa. Nah, di bidang UMKM ya, itu memberikan peluang bagi perusahaan garment atau tukang jahit ya, yang pada awalnya itu ada penurunan omset karena orang tidak lagi berbicara atau berorientasi untuk membuat pakaian, tapi kemudian ada peluang yang bisa dimanfaatkan, yaitu untuk membuat masker. Demikian pula di bidang kesehatan itu ada pembuatan hand sanitizer dan juga berkaitan dengan alat-alat semprot yang lain yang dipergunakan untuk mencegah penularan virus ya. Nah, para pembuat masker ini memperoleh peluang ya. Nah, ketika ini bisa dikombinasikan ya, ilmu kedokteran dengan pembuat masker yang manual, ini bagaimana masker-masker yang dibuat secara manual ya, itu bisa juga memenuhi syarat kesehatan ya. Ini yang menjadi salah satu peluang ya. Ini salah satu contoh peluang ya. Nah, bagaimana peluang itu bisa dimanfaatkan secara baik dan maksimal. Nah, kemudian ketika sudah mempunyai keterampilan, sudah mempunyai kemampuan, kemudian ada peluang, juga yang ketiga itu harus action ya. Punya skill, ada peluang tetapi tidak action juga belum sukses gitu ya. Oleh karena itu, tiga hal ini harus dilakukan sebagai satu kesatuan sehingga dalam melakukan tugas profesi bisa sukses ya. Nah, mahasiswa juga di sini diharapkan punyai kemampuan akademik sebagai modal dasar.
Nah, kemampuan akademik sebagai modal dasar dari mahasiswa ini itu sebenarnya diawali oleh adanya ketertarikan. Kalau ini dikaitkan dengan pilihan fakultas, secara pasti ya, para mahasiswa ini pasti ada ketertarikan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran. Kemudian mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu ya. Kemudian ada kebutuhan ya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga kemudian baru meningkat menjadi kewajiban ya. Ketika sudah memilih untuk memenuhi kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu, ini ada kewajiban bagi mahasiswa. Karena sebagai mahasiswa kewajibannya adalah belajar melalui proses membaca. Nah, bagaimana ya mahasiswa di sini mampu memanfaatkan waktu dengan baik dalam melakukan proses belajar yang salah satunya dilakukan melalui membaca. Nah, sehingga ketika membaca itu dirasakan sebagai kewajiban, ini nanti akan bisa meningkat bahwa membaca itulah sebagai kebiasaan yang kemudian tercipta kultur membaca. Kultur membaca bisa tercipta ketika membaca itu dilakukan secara happy. Ya. Nah, tahapan-tahapan inilah yang sebenarnya perlu dipahami dengan baik, sehingga nanti di dalam proses ya membaca, terutama terhadap bacaan-bacaan akademik ini, itu tidak membosankan. Ya. Karena di sini dapat dilakukan melalui berbagai teknik ya atau metode. Sehingga dengan demikian di sini juga tujuan yang ingin disampaikan itu agar para mahasiswa itu memahami ya peranan academic reading ya, khususnya di dalam kedokteran. Kemudian mahasiswa juga memahami dan memiliki pendekatan ya, di dalam active reading. Ya. Salah satunya adalah SQRO. Ya. Nah, selanjutnya ya, itu kita berbicara tentang peran utama membaca ya. Mahasiswa itu mempunyai peran utama untuk membaca ya. Karena ketika sebagai mahasiswa, maka para mahasiswa akan dihadapkan kepada berbagai macam teks dan berbagai macam publikasi. Sehingga diperlukan konsentrasi dan pemahaman yang baik ya. Nah, membaca disadari memerlukan waktu yang cukup lama ya. Artinya sebagian besar waktu nantinya akan dimanfaatkan membaca sebagai aktivitas di universitas ya. Oleh karena itu, perlu juga dipahami apa sebenarnya fungsi membaca ini. Nah, ada dua fungsi utama dari membaca ya. Yang pertama itu adalah menemukan dan memahami informasi baru yang dikomunikasikan oleh penulis. Penulis sebenarnya ingin menginformasikan ya
terhadap pemikiran-pemikiran yang terbaru menurut mereka. Nah, kita di dalam membaca itu wajib menemukan dan memahami informasi baru apa yang ingin dikomunikasikan oleh penulis. Yang kedua, fungsi membaca adalah mengetahui, ya, para mahasiswa nantinya akan mengetahui cara penulis menyajikan pikiran dalam karangannya. Sehingga dengan memahami bagaimana cara-cara penulis menyajikan pikiran dalam karangan yang dibaca tersebut, para mahasiswa bisa mereplikasi nanti, ya, ketika sudah mulai menulis untuk tugas-tugas ilmiah, ya. Apakah itu membuat paper, apakah itu membuat kajian, atau analisis kasus, ya, atau menulis jurnal, atau menulis tugas akhir, ya. Oleh karena itu sejak awal mahasiswa harus menentukan sendiri, ya, kira-kira gaya penulis siapa yang akan diikuti, ya. Yang menurut mahasiswa, ya, pembaca itu adalah paling baik, ya, di antara tulisan-tulisan yang pernah dibaca, ya. Nah, bacaan akademik ini adalah sangat berbeda dengan bacaan-bacaan umum lainnya, ya. Dan oleh karena itu, cara membaca pun itu adalah berbeda, ya. Cara membaca koran atau majalah adalah berbeda dengan cara membaca atau pendekatan-pendekatan dengan membaca textbook atau naskah-naskah jurnal, ya. Nah, ini ada dua pola, ya, yang perlu diperhatikan, ya, untuk bisa membedakan membaca terhadap bacaan umum dengan membaca terhadap bacaan-bacaan akademik, ya, atau yang memiliki bobot ilmiah, ya. Bacaan umum itu biasanya pembaca itu harus membaca semuanya, ya, karena, ya, ketika belum selesai, ya, dibaca itu belum tahu, ya, ending daripada tulisannya. Berbeda dengan tulisan-tulisan ilmiah, ya, karena di sini kita harus melakukan seleksi, ya, bacaan mana yang saat ini diperlukan, gitu, ya. Kemudian terhadap bab mana saja materi yang mana diperlukan, gitu, ya. Ini tidak dilakukan membaca secara keseluruhan. Itu untuk efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itulah diperlukan metode, ya, atau teknik. Kemudian cara umum, ya, untuk bacaan-bacaan umum harus membaca setiap kata di dalam teks, ya. Tetapi untuk bacaan-bacaan ilmiah ini bisa membaca bagian-bagian yang dianggap penting. Nah, bagian-bagian yang dianggap penting biasanya ada di dalam kalimat pertama di alinea pertama, ya. Dengan membaca itu dan memahami itu berarti pembaca sudah memperoleh informasi fokus awal bahwa tulisan ini adalah menyangkut materi-materi tertentu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, untuk bacaan-bacaan umum itu melakukan proses membaca secara keseluruhan dengan kecepatan yang sama dan cara yang sama, tidak ada perbedaan, gitu. Tapi untuk textbook, ya,
itu diperlukan ya strategi-strategi membaca ya yang disesuaikan dengan jenis ya textbooknya sesuai dengan tujuan membacanya ya. Apakah hanya ingin tahu dari abstraknya saja, apakah ingin tahu kompetensi penulisnya dari autobiografinya gitu ya. Itu bisa dilihat ya. Kemudian juga itu kalau membaca bacaan umum sekali dibaca sudah cukup ya. Tetapi untuk bacaan-bacaan ilmiah ya, ini membaca bagian-bagian yang terpenting ya, dan kemudian bisa diulang ya, dan dilakukan secara perlahan gitu ya, untuk nanti bisa memastikan misi daripada tulisan ilmiah yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, para mahasiswa akan membaca ya, kalau academic reading ini itu pasti berbeda ya antara bacaan yang satu dengan yang lainnya ya. Karena didasarkan pada alasan-alasan yang berbeda. Nah, tadi saya sampaikan itu sangat tergantung daripada tujuan ya. Tujuan membaca itu kalau ditetapkan sejak awal, kita lebih cepat untuk memilih ya bacaan-bacaan akademik yang relevan. Ini adalah tergantung daripada maksud ya dari membaca. Kemudian juga sebelum membaca biasanya kita dalam diri kita itu sudah ada pertanyaan ya, apa yang sebenarnya ingin dipertanyakan, ingin diketahui ya. Kalau ingin mengetahui perkembangan COVID gitu ya, atau ingin mengetahui obat COVID gitu ya, atau vaksinnya, kita akan membaca ya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu gitu ya. Sehingga ini adalah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Kemudian juga mahasiswa perlu memahami ya makna daripada apa yang ingin disampaikan oleh penulis ya. Kemudian apa yang ingin dipikirkan, kemudian ingin membedah teori-teori dan konsep yang dipergunakan oleh penulis ya. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya, memahami ya apa yang para mahasiswa itu memahami terhadap apa yang sudah diberikan tanda atau kode ya. Ini sebenarnya adalah teknik membaca yang efektif ya. Ketika kita sudah menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, ketika membaca dan itu sudah ditemukan, kita akan memberikan kode, apakah dengan stabilo atau dengan kode-kode lain ya. Dan ini justru menjadi salah satu elemen penting ya di dalam keterampilan membaca. Nah, biasanya sebelumnya ya kita sebenarnya sudah pernah membaca bahan-bahan yang lainnya. Nah, bahan-bahan bacaan yang sudah dimiliki sebelumnya ini sebenarnya bisa dipakai dasar ya untuk menyajikan ya atau untuk menerima ya
terhadap informasi-informasi yang baru, di mana informasi-informasi baru ini bisa dilakukan ya melalui metode skimming dan metode scanning ya. Nah, metode skimming ya yang nantinya akan digunakan oleh mahasiswa ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mendapat gambaran singkat ya tentang materi dan untuk melihat apakah teks tersebut berguna bagi kita ya. Sehingga melalui proses skimming ya kita bisa memutuskan untuk membaca buku-buku dan artikel tertentu ya yang menurut pembaca itu berguna dan sesuai dengan tujuannya ya. Oleh karena itu di sini sebenarnya skimming itu adalah dipergunakan untuk menentukan ya pilihan buku mana, jurnal dengan judul yang mana atau jurnal apa yang akan kita baca ya. Nah, fokus perhatiannya itu adalah pada kalau melihat buku itu kan ada beberapa ada judulnya kemudian ada babnya. Nah, biasanya pertanyaan yang kita ingin jawab itu ada di dalam bab berapa. Kita bisa secara langsung ya untuk membaca bab tersebut. Atau mungkin kita melihat cetak tebal pada karangan ya atau cetak miring ya. Atau ada kalimat-kalimat yang diberikan garis bawah ya. Atau juga pada gambar-gambar ya. Atau diagram atau juga grafik atau juga foto ya. Kita bisa skimming itu ya untuk tahu apakah bahan bacaan itu relevan atau tidak untuk dibaca sesuai dengan keinginan dan tujuan kita gitu ya. Nah, kalau skimming buku ini ya terhadap buku itu berbeda dengan skimming terhadap naskah-naskah jurnal ya. Nah, untuk bisa melihat apakah buku ini sangat relevan dan sangat penting terhadap masalah yang kita pertanyakan, itu bisa dilihat dari daftar isi ya. Kemudian juga dari judul-judul bab ya. Kemudian copyright-nya. Kemudian pada chapter ya. Bab-babnya ya. Kemudian juga ada indeks ya yang justru membantu untuk mencari secara cepat ya berdasarkan indeksnya. Kemudian kadang-kadang dalam buku ada ilustrasi ya. Dari ilustrasi ini juga secara cepat kita bisa memahami isi bukunya. Apakah ini sesuai dengan apa yang kita cari atau tidak. Termasuk juga dari summary ya. Dari ringkasan. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari autor biografi dari penulis ya. Apakah penulis punya kompetensi ya? Apakah kompetensi penulis ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, ini juga adalah berkaitan dengan riset yang akan kita lakukan ya. Karena untuk melakukan riset kita juga perlu hasil-hasil riset sebelumnya ya agar nantinya riset yang kita lakukan itu tidak duplikasi ya atau tidak overlap ya yang nantinya dianggap sebagai plagiat gitu ya. Ini penting. Oleh karena itu ketika menemukan hasil-hasil penelitian terdahulu ketika itu relevan kita pakai dasar kutipan untuk menuju kepada masalah-masalah baru yang belum
ditulis oleh atau dalam laporan-laporan penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang ditulis dalam buku gitu ya. Nah, kemudian scanning ya. Scan ini adalah berbeda dengan skimming ya. Karena dalam scanning ini teknik membacanya itu lebih berhati-hati dan sedikit lebih lambat gitu ya. Karena ingin memahami secara keseluruhan ya. Kemudian juga selanjutnya adalah memindai informasi yang spesifik ya. Apakah itu nanti berkaitan dengan kutipannya gitu ya. Atau konsep-konsep yang disampaikan atau juga terhadap teori-teori yang disampaikan atau terhadap hasilnya ya. Oleh karena itu di sini kalau men-scanning buku itu biasanya dilihat mulai dari pengantar ya. Karena dalam pengantar itu biasanya penulis ingin menyampaikan ya hal-hal yang menjadi latar belakang, kemudian hasilnya untuk apa ya mereka menulis buku gitu ya. Nah, kemudian juga bisa dilihat secara cepat dari simpulan yang disampaikan ya. Dan dengan melihat simpulan berarti kita sudah bisa tahu apakah buku ini penting atau relevan dengan riset yang kita lakukan atau sangat relevan dengan apa yang kita cari gitu ya. Nah, memindai adalah membaca untuk mengambil detail ya terhadap hal-hal yang penting sehingga nantinya penulis yang menyampaikan hasil pikirannya bisa ditangkap oleh pembaca ya. Memang secara sekilas gitu ya, kita bisa memahami ya, relevan atau tidaknya dari judul ya atau tajuk ya dari tulisan-tulisan ya yang ditulis oleh pengarang ya. Nah, kemudian ada beberapa pendekatan untuk efektivitas membaca ya. Ada yang tinggal dengan S3QA dan SQPOA ya. Ada muscle reading, ada prep, ada S-run ya. Itu berbagai macam pendekatan ya yang bisa dilakukan ketika membaca ya. Kemudian untuk teknik SQPOR itu terdiri dari beberapa kegiatan ya, yaitu adalah scanning ya, kemudian membuat pertanyaan, kemudian membaca kembali, kemudian mencoba memahami ya, merefleksikan, merecite dan mereview kembali ya. Nah, dalam metode SQPOA ya, ini untuk yang pertama melakukan survei ya. Survei men-scan terhadap isi buku ya. Ini bisa dilihat paragraf-paragraf ya dari judul utama. Ini tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang umum dari teks yang ada ya. Nah, sedangkan untuk artikel jurnal itu biasanya bisa dibaca melalui abstrak ya. Kemudian juga bisa dilihat referensinya. Siapa tahu dari referensi itu justru itu sangat relevan ya dengan apa yang kita cari. Kemudian bisa dilihat dari ringkasan dan juga dari paragraf pertama. Karena biasanya dalam paragraf pertama itu ada
pikiran-pikiran pokok ya, atau pikiran fokus ya, yang ditulis, yang diinginkan disampaikan oleh penulis ya. Yang kemudian adalah question ya. Itu pembaca itu harus kemudian membuat pertanyaan ya terhadap apa yang sudah diketahui ya, membuat pertanyaan kembali, kemudian untuk bisa menjawab itu mulai membaca dengan kerangka berpikir yang ya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Berapa pertanyaan yang kita buat, kemudian kita membaca sesuai dengan pertanyaan itu dari beberapa bab ya, atau paragraf yang relevan kan gitu ya. Kemudian reflect ya, memikirkan dan mengevaluasi informasi yang diperoleh ya. Itu dipikirkan kembali ya terhadap informasi dan pesan-pesan yang diperoleh dari membaca. Dan kemudian juga untuk menemukan kaitan dengan pengetahuan yang tersedia. Kemudian recall dan recite. Nah, dalam hal ini kita tidak lagi untuk membaca artikel atau buku ya, tapi kita tutup itu, tapi kemudian kita mencoba untuk menyampaikan melalui pemikiran, kemudian melalui kata-kata sendiri ya. Kemudian dilakukan review kembali ya, apakah apa yang kita pahami, apa yang kita sampaikan itu sudah tepat ya, sesuai dengan apa yang kita telah baca. Nah, kemudian 4R tadi gitu ya, POA itu adalah write ya, terdiri dari kegiatan write ya, menulis terhadap apa yang kita sudah dapatkan, kemudian merekamnya, kemudian menghubungkan ya antara ya konsep yang satu dengan yang lain ya, sehingga bisa memunculkan pemikiran-pemikiran baru ya, terutama dari pembaca ya. Nah, kemudian metode yang selanjutnya itu adalah muscle reading ya. Dalam metode ini itu juga didahului ya, dimulai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya, terhadap apa yang menjadi masalah yang ingin kita cari. Kemudian baru melakukan pratinjau ya terhadap tulisan-tulisan ya, baik dalam textbook maupun jurnal yang relevan. Kemudian membuat garis-garis besar ya, jawaban, kemudian juga memeriksa merelevansi pertanyaan dan jawaban, sehingga nantinya menemukan akar jawaban ya, dan itu digaris bawahi ya. Dan ini dilakukan secara berulang ya, dicoba untuk disampaikan, diulas kembali, sampai merasa bahwa itu sudah cukup gitu ya. Nah, kemudian bagaimana ya berkaitan dengan kegiatan metode ini ya, PrEP ya, yaitu melakukan review, untuk pemahaman, kemudian melakukan proses pembelajaran itu melalui metode tadi ya. Nah, kemudian ada metode S-Run ya. Itu di mana pembaca itu diharapkan melakukan survei ya. Nah, survei terhadap bahan-bahan bacaan ya, dari berbagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah. Kita melakukan survei ya, yang mana yang relevan, yang mana tidak. Nah, setelah ditemukan yang dianggap relevan itu baru dibaca. Nah, membaca pun ya itu kembali kepada
teknik tadi. Apakah kalau buku dilihat dari daftar isinya, dari paragrafnya, dari judulnya kan gitu ya. Kemudian diberikan melihat garis bawah dan catatan-catatan yang diberikan oleh penulis ya, dengan melihat relevansi terhadap masalah ya yang kita cari dan pertanyakan. Bagaimana menjadi kritis ya, membaca kritis. Ya. Nah, membaca kritis ini adalah proses ya yang lebih lama dan harus menentukan tujuan sebelum memulai ya. Membaca memang perlu kritis karena kita tidak selalu harus menerima padanya. Nah, untuk bisa sebagai pembaca kritis, kita harus mencari bandingan-bandingan dengan tulisan-tulisan yang mirip ya, tetapi ditulis oleh orang lain ya. Nah, kemudian juga di sini yang dikritisi apa? Yang dikritisi itu adalah pendapat nanti disesuaikan dengan kondisi kekinian di tempat lain kan gitu ya. Kemudian metodenya ya, metode pengumpulan datanya mungkin, metode analisisnya ya, kemudian hasilnya. Apakah ada koherensi, korespondensi, fungsional berkaitan dengan judulnya, rumusan masalahnya, kemudian hasil analisisnya kan itu ya. Nah, untuk bisa menjadi pembaca yang kritis, ini makanya perlu mencari bandingan terhadap penulis-penulis lain ya dari berbagai tempat gitu ya. Semakin banyak yang kita bisa baca ya terhadap hal-hal yang sama atau mirip, kita akan menjadi semakin kritis. Oleh karena itu, penguasaan terhadap konsep, teori dan nilai sebenarnya adalah sangat penting ya. Nah, kemudian hal yang penting yang perlu diperhatikan, kapan kita menganggap bahwa proses ya mencari itu sudah cukup ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu diperhatikan untuk bisa menentukan ya, apakah apa yang kita lakukan itu sudah cukup atau belum kan itu ya. Nah, apakah kita yakin ya dari data-data yang disampaikan itu sudah cukup ya memberikan analisis ya. Kemudian adakah pandangan-pandangan yang lain yang justru ya bertentangan atau semua adalah linear dia kan itu ya. Kemudian apakah semua pertanyaan yang kita ajukan itu sudah terjawab atau belum? Kalau sudah terjawab berarti kita sudah bisa mengakhiri ya bacaan yang ini ya, yang kita cari kan itu ya. Nah, demikian selanjutnya untuk masalah-masalah baru kita perlu melakukan hal yang sama dan kemudian sebagai simpulannya ini sebenarnya mahasiswa itu mempunyai tugas ya untuk belajar melalui proses membaca dan ini menjadi unsur yang terpenting ya untuk pendidikan tinggi ya. Nah, kemudian juga bahan bacaan ya, bacaan-bacaan itu mungkin membutuhkan teknik ya mereviewnya. Sehingga di sini dengan adanya berbagai teknik review nantinya tidak harus seluruhnya dipergunakan ya, tapi tergantung daripada jenis ya dari karangannya ya, jenis sumbernya, apakah itu textbook, apa naskah jurnal atau laporan penelitian dan lain sebagainya. Nah, tadi disampaikan beberapa teknik dan jenis itu harapannya agar bisa dipilih disesuaikan dengan sumber yang dicermati ya. Oleh karena inilah yang menjadi tantangan ya bagi para mahasiswa terutama mahasiswa baru untuk bisa
memahami ya teknik membaca secara cepat, secara tepat, dan nantinya akan memperoleh pemahaman yang cepat dan tepat pula dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, referensi ini tidak hanya ini, semua referensi yang terkait nanti bisa dijadikan dasar berpikir. Terima kasih.